lagi yang mau ditanyakan? Ya, berikutnya Pak Firman akan masuk ke materi ya. Ya, materi. Atau mungkin sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas gambarnya? Sudah dicoba kemarin gambarnya? Sudah ya? Oke. Ya, baik. Jadi tampilannya sudah bisa dilihat ini? Sudah ya? Bisa. Bisa ya? Oke, jadi mungkin yang sudah kalian kerjakan, ya mungkin sampai dengan bentuk seperti ini ya. Jadi kalian membuat dena ruangannya, ya mulai dari kolom, dinding, kemudian penempatan kusen, pintu dan jendela, ya sampai dengan menambahkan ukuran atau dimensi. Ya, baik. Selanjutnya Pak Firman akan jelaskan untuk tahap berikutnya ya. Jadi kemarin baru sampai dengan penjelasan dimensi atau ukuran ya. Ya, sedikit Pak Firman ulang ya. Jadi untuk ukuran nanti kalian buatnya adalah ukuran as ke as ya, kecuali pada bagian batas persil ya. Batas persil itu batas tanah atau lahan yang kita miliki ya dengan tetangga ya, tetangga sebelah tentu saja ya. Ya, baik di bagian kanan, kiri, depan, belakang ya. Kalau depan biasanya kan jalan lah gitu ya. Jalan. Kemudian kalau yang samping ya bisa tetangga atau mungkin bisa juga jalan gitu ya. Ya, ya dan bagian belakang. Nah, untuk bagian yang tadi Pak Firman sebut, jadi depan, belakang, kanan, kiri, ini ukurannya tidak lagi ukuran as ya, tapi ukuran apa? Tepi luar. Nah, sama seperti ini, ukuran tepi luar. Ya, tepi luar. Jadi setelah kalian buat semuanya ukuran as ke as, ya berikutnya adalah masing-masing bagian ini, depan, kanan, belakang, depan, kanan, kiri, ya belakang, ini kalian geser atau kalian move, ya kurangkan masing-masing setengah dari tebal dinding. Ya, jadi kalau tebal dindingnya 15 cm atau 150 mili ya, berarti kita kurangkan 7,5 cm atau 75 mili. Ya, caranya. Dah ini kita select seperti ini. Ya, misalnya yang belakang ya. Jangan semuanya. Ya, tapi yang dinding ini aja. Di window seperti ini. Ya, kalian geser ke bawah 75. Ya, 75. Pak, nanti temboknya geser. Nah, geser gini tinggal kita klik, geser ke bawah. Ini juga begitu. Geser ke bawah. Ya. Nah, seperti ini. Ini yang belakang. Ya. Nanti otomatis ini yang batasnya jadinya batas luar nih. Ya enggak? Batas luar. Kemudian yang depan juga begitu. Oh, yang depan berarti saya move. Ini kan masih as ke as ya. Masih ke as. Ini kalian move ke berarti ke atas 75. Nah, oh ini temboknya dirapikan lagi, diklik geser. Ya. Ini juga begitu. Ya. Ini untuk nah ini karena Pak Firman pakai multiline ya. Ini Pak Firman klik 2 kali. Ya, bisa kita gunakan yang corner join ini. Ya, biar nah bisa bagus seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri, ini masih sama, masih as ke as kan ya. Caranya ini di window, di move. Ya, seperti ini caranya. Ya, dikecilin ya tampilannya mungkin ya. Nah, seperti ini. Diselect yang ini aja, jangan sampai ini, jangan. Jadi yang diselect hanya tembok yang bagian tepi luar. Ya, kalian geser ke kanan berarti ya 75. Ya. Nah, jadi jarak luar kan. Ini diklik, kemudian ini digeser. Ya. Ini juga sama ya. 75 ya. 75. Nah, tinggal digeser. Ya. Yang bagian kanan juga sama, di move. Mungkin sekalian Pak Firman contohkan ya. Ini di move ke kiri 75. Oke, sampai sini.
Jelas ya caranya ya? Jadi untuk membuat, batas persil atau batas tepi luarnya, ya ini ukurannya jadi ukuran tepi luar, yaitu dengan cara kita move, ya kita geser masing-masing bagian, ya bagian itu ya bagian depan, belakang, samping kanan, samping kiri ya, kita kurangi 75 mili, ya 75 mili. Ya, sampai sini silakan mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, jelas ya caranya ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, berikutnya adalah kolom. Ya, ini Pak Firman coba sedikit mereview ya. Kemarin juga sudah, tapi mungkin Pak Firman ulang lagi. Berikutnya adalah kolom struktur. Ya, untuk kolom struktur ukurannya kemarin ya sudah Pak Firman sampaikan 15 kali 40 cm ya. Jadi silakan nanti titik-titiknya kalian ikuti pada soal saja ya. Mungkin sementara mungkin pertanyaannya disimpan dulu Pak, kenapa kok kolomnya di situ Pak letaknya begitu ya? Kenapa kok ukurannya 15/40 begitu ya? Nah itu sementara pertanyaannya kalian simpan dulu ya, sementara yang penting kalian, bisa cara menggambarkannya dulu ya, cara menggambarnya dulu lah. Ya jadi caranya sama ya, mungkin kalau Pak Firman nyebutnya klik geser gitu ya, klik geser gitu. Jadi caranya ini tinggal, ini kita klik, mungkin ini di window juga bisa, geser ke atas, tambahkan 250. Ya, jadi dari 15 kita jadikan 40 kan, kita tambahkan 25 senti atau 250 mili. Ya, kemudian oh maaf, Pak Iman lupa nih posisinya. Oh sini ya. Ini ke atas, ini ke kanan, oh ini ke atas. Ya, jadi caranya ini di-select. Jadi select itu ada dua ya. Jadi select window, kalau window itu seperti ini. Ini artinya yang di area window kita select seperti ini, dia yang terselect yang kena. Ya, tapi kalau seperti ini, ya ini artinya cross selection, jadi kliknya dari kanan bawah ke atas seperti ini, titik-titik jadinya. Jadi asal kena dia akan ke-select, ya asal objeknya kepotong dia akan ke-select seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini nanti kena semua kan? Nah, kalau seperti ini kena semua, tapi kalau misalkan window, nah ini hanya pada bagian kolom yang kena, ya. Jadi select-nya seperti itu. Pak, kalau klik boleh nggak? Ya boleh klik, tapi kalau klik mungkin satu-satu ya, kelamaan lah ya. Jadi kalau misalkan pengen cepat ya window seperti ini saja, sama cross selection seperti ini. Nah, geser ke atas 250. Ini juga sama. Select, ini di window seperti ini aja. Geser ke kanan 250. Oh, maaf. Move. Toh. Select ya, maaf, maaf. Pak Arman salah. Geser ke kanan 250. Oke, yang sebelah sini juga sama. Ya, geser ke atas 250. Oke. Silakan untuk, menentukan kolom, membuat kolom struktur. Sampai sini jelas ya? Halo, masih bisa didengar Pak Jelas, Firman? Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas Pak Firman lanjut. Berikutnya adalah memberi nama ruang, keterangan nama ruang, ya. Nah, seperti ini contohnya ruang tamu, teras, ya, ruang tidur pembantu, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada dua keterangan elevasi, elevasi lantai dan elevasi ketinggian plafon, ya. Finish floor level sama ceiling height, ya, ketinggian plafon, ya, ceiling height. Jadi di sini nanti diikuti saja ya, plus minus 00, misalnya di sini plafonnya plus 285. Ya, terasnya juga begitu. Ini terasnya nggak ada plafonnya ya. Sebenarnya ada plafonnya, cuma mungkin karena tempatnya yang sempit, sehingga ketinggian plafonnya Pak Firman hilangkan saja, yang penting ada ketinggian muka lantainya. Caranya, bisa kalian gunakan layer text, ya, pakai layer text. Ya, biasanya kan kita gunakan apa? Pakai perintah multi text kan gitu ya. MT, misalkan seperti ini, MT, enter, ya, kemudian kita klik sinilah areanya misalkan. Ya, ya, kemudian kita ketik apa, misalkan ini bagian carport. Ya,
Ini misalkan kita gunakan anotatif ya. Anotatif kita ketik carport. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kecil sekali ya. Ini kan kita harus apa? Nyeting ini ketinggiannya. Oh, pakainya anotatif. Kemudian ini tinggi hurufnya berarti 2. Oh, maaf. Ya, 2. Mungkin oh kok 2. Oh, ini 20. Maaf, 2 ya. Oh, ini 6 lognya. Maaf, Pak Irman ulang ya, 2. Nah, seperti ini. Kemudian diatur justification-nya middle center. Nah, seperti ini. Ya. Bisa seperti ini. Jadi Pak Irman ulang, kita gunakan pakai perintah MT multitext. Ya, tapi harus kita atur ya ininya ya tadi ya. Kita gunakan anotatif, tinggi hurufnya 2 mili ya. Kalau kita pengen kan sama dengan apa? Settingannya kan 2 mili. Ya, kita ketik carport misalkan. Oh, maaf. Ini terlalu besar. Carport. Ya, ini 2 ya. Bukan 20 tapi 2. Kemudian mungkin ini justification-nya middle center. Nah, kan seperti ini. Ya. Nanti kalau udah jadi satu, tinggal kita copy. Nah, sebenarnya ada, kalau Pak Firman jarang menggunakan pakai perintah multitext ya. Nah, kalau Pak Firman biasanya kita copy saja ini, salah satu dimensi. Ya, kita copy, ya kita geser ke atas. Oh ya, ini jangan lupa ininya 100 ya, anotatif scale-nya car-nya 100 ini. Ya. Nah, jadi saya ulang, ini dimensinya di copy, kemudian ini kita explode. Ya, jadi kita manfaatkan teksnya saja. Nah, jadi otomatis ini dia akan nyeting sendiri. Ya, middle center, ini sudah sesuai lah ya. Ini nggak usah dirubah, ini sesuai seperti ini saja nggak apa-apa. Kemudian diketik carport. Nah, jelas ya caranya ya. Jadi kita manfaatkan dimensi yang sudah kita buat, kita copy, kita explode, teksnya kita edit. Kemudian di sini misalkan taman. Taman. Ya. In 0 titik berapa? 20 ya. Kalau di contohnya 20 itu. Kalau taman keterangannya GL ya, ground level di sini. Ya, ground level. Kemudian, nah kalau di contohnya itu Pak Firman tinggi hurufnya ini Pak Firman buat lebih kecil ya. 180 sama ini 130. Ya, jadi bisa dikurangi. Kalau kemarin kan dimensinya 2 mili ya, 2 mili sampai 3 mili. Ya, ini bisa kita kurangi lah. Ya, bisa dibuat underline, kemudian ini dibuat 180. Ya, 180 karena 1:100. Ya, jadi berapa? 0,18 senti ya atau 1,8 mili. Ya, kalau dibagi kan begitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini digeser. Ini dibuat 180. Ya, biar sama seperti contoh. Buat underline, ya garis bawah. Kemudian ini kasih keterangan GL. Ya, ground level. Ya, ground level ya. Ini dibuat 130 lah, kecil aja nggak apa-apa. Ya, yang penting masih nampak. Dan ruang tamu. Ya, ini kalau kita spasi jadi apa? Gesernya terlalu panjang ya, jadi tab seperti itu caranya ini kalian Ctrl Z. Nah, mengembalikan seperti ini. Pak Firman ulang ya. R titik Pak Firman spasi tapi dia jadi ngetab gitu ya, geser. Nah, ini caranya kalian ketik tekan Ctrl Z pada keyboard. Nah, ruang tamu. Ya. FFL ya, ini diganti simbolnya berarti plus minus ya 0,00. Oh, maaf ya 0,00. Kemudian ceiling height-nya plus berapa ya? 2,85 ya kalau nggak salah ya. Atau 65 ya. Ya, ini kalau ini nggak cukup, ini tinggal digeser seperti ini.
Ya, coba Pak Firman cek. Ya, oh ini 285 ya. Yang 265 tadi yang kamar mandi. Oh enggak, ini sama ya 285. Ya. Oke, 285 ya. Pak Firman revisi 285. Ya. Dan seterusnya ya, caranya seperti ini. Jadi kalau udah jadi satu, tinggal nanti kalian copy, kemudian kalian edit teksnya. Ya, ruang keluarga, ruang makan, ya, dapur, ya, ruang tidur pembantu, dan seterusnya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Cara menambahkan nama ruang dengan elevasinya? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Untuk satuannya ini ketinggian lantai sama ketinggian muka plafon, ini satuannya meter, 0,00, 2,85. Ini adalah meter, ya, tidak senti atau mili. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya setelah kalian nanti tambahkan nama ruang, baik yang lantai 1 maupun lantai 2 ya, nanti sekalian yang lantai 2 juga begitu, tinggal nanti kalian copy saja, ya. Kalian copy begitu ya, tiap-tiap nama ruang. Ini kalau di sini berarti balkon gitu ya. Kalau di lantai 1 namanya teras, kalau di lantai 2 namanya balkon. Ya, ini ada ruang tidur utamanya juga. Oke. Berikutnya adalah menambahkan sebelum ke furniture atau perabot ya, Pak Firman akan jelaskan yang terkait dengan tangga sekarang. Nah, ini penting nih, tangga ya. Nah, tangga ya, ini akan nampak pada denah lantai 1 maupun denah lantai 2. Mungkin bisa kalian lihat ya ini ya, denah lantai 1 maupun denah lantai 2. Nah, kalau kita lihat pada denah lantai 1, tangganya ini akan nampak terpotong, ya terpotong. Dan pada bagian bawah tangga, di sini ada kamar mandi. Ya, jadi karena bagian sini ini kan sudah tinggi kan ya, bawah tangga tapi kan yang sudah lebih tinggi posisinya. Sehingga ini bisa kita fungsikan sebagai ruang. Biasanya bisa kamar mandi, gudang ya, atau yang lainnya lah begitu. Ya. Tapi kalau kita gambar denah tangga pada denah lantai 2, ini akan kelihatan secara keseluruhan. Ya, kamar mandinya nggak kelihatan karena di bawah sini kan begitu ya. Karena di bawah sini. Ya. Bentuk tangganya adalah letter C, tapi C terbalik ya. Ya, C terbalik. Jadi ini seperti ini. Ya. Ya. Bentuk tangga itu kan macam-macam ya. Mungkin kalian bisa googling nanti di internet ya, macam-macam bentuk tangga. Jadi ada yang tangganya lurus saja gitu ya. Ada tangganya letter L, ada yang letter C. Kalau seperti ini kan C, tapi C-nya kebalik ya. Kalau C itu kan gini ya, kalau ini kan C kebalik. Atau ada juga yang letter U. Ya, mungkin kalau yang banyak kita jumpai kan model tangga letter U gitu ya. Jadi U-nya kebalik begitu. Bisa U, bisa N lah ya, tinggal posisinya. Nah, untuk standar ukuran tangga macam-macam ya. Ini karena rumah tinggal, ini lebar tangganya ini Pak Arman cuma buat 80 cm. Ya, mungkin ini kesannya kecil ya, sempit. Ya, memang hanya untuk mungkin 1 orang atau 2 orang, kalau misalnya berpapasan juga mungkin rada mepet gitu ya. Ya, mungkin memang idealnya kalau untuk rumah tinggal paling tidak 90 lah ya. Cuma kalau misalkan bisa kita bertangga misalnya kayak gedung sekolah, kantor, kan nggak cukup dibuat 80 kan ya, atau mungkin 90 ya. Ya, biasa sesuai dengan fungsinya atau peruntukan masjid misalkan, kan paling tidak lebar tangganya mungkin 1,5, 2 meter, ya bahkan lebih. Ya kayak di Masjid Baitur Rahman itu yang bagian depan itu berapa itu lebarnya tangganya? Wah kan lebar sekali itu ya. Ya karena memang difungsikan untuk ya menampung jamaah yang banyak begitu ya. Ya kalau pas Jumatan kondisi normal gitu ya dulu kan wah itu ramai sekali kan. Jadi lebar tangganya bisa dibuat lebar sekali begitu. Nah mungkin Pak Firman akan jelaskan dulu untuk jadi nanti model tangganya seperti ini. Ya, model tangganya seperti ini. Ya, jadi ini naik, ya, ketemu dengan bordes, ya, kemudian naik lagi, ketemu dengan bordes, kemudian baru naik lagi, ketemu lantai 2.
Nah, di sini ada kamar mandi di sini. Ini kalau Pak Firman buat potongannya ya, Pak Firman buat potongannya. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari samping seperti ini juga. Ya, potongan dari samping. Ya. Nah, cara menentukan jumlah anak tangga ini tidak asal ya, kita hitung ketemu berapa jumlahnya tidak, tapi harus juga ada perhitungannya. Ya. Mungkin Pak Firman nampakkan ini dulu. Ya. Jadi yang namanya anak tangga itu ada 2 ya. Bagian. Mungkin Pak Firman hapus dulu. Mungkin ini Pak Firman ganti skalanya biar kelihatan ya, teksnya 1 banding berapa nih? 20 misalkan. Ya. DLI. Nah, oh terlalu kecil ya. Pak Firman besarkan lagi. 1 banding 40 misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah lebar, namanya adalah untread ya, atau langkah datar. Jadi ini adalah kaki kita berpijak gitu ya, berpijak ya, ukuran kaki kita. Nah, standarnya untuk langkah datar pada tangga itu adalah 30 cm atau 300 mili. Ya, supaya kaki kita ya maksimal ya nempel pada anak tangganya ini ya. Ya bisa kita bayangkan kalau misalnya hanya 20 cm misalkan. Nah, kalau 20 cm ya ukuran kaki kita aja rata-rata mungkin 29, 30 cm kan begitu ya. Ya. Ya, atau kalau misalnya mau dibuat minim ya bisa dibuat 25 cm. Tapi kalau misalkan cukup kita buat 30 cm ya kita buat 30 cm. Ya, jangan kurang. Kemudian ada satu lagi ukuran yang juga harus kita rencanakan dengan baik, yaitu adalah langkah naik. Ya, langkah naik. Ya, ketinggian ini. Ya, ketinggian ini. Ya. Nah, untuk ketinggian langkah naik atau optread, jadi kalau ini tadi adalah untread, kalau ini adalah optread ya. Itu adalah ya maksimal 20 cm untuk ukuran orang Indonesia lah ya, orang dewasa juga ya. Biasanya diambil antara 16, 17, 18, 19 sampai dengan 20 maksimal ya. Yang paling ideal memang ya biasanya ada yang nyebut ukuran idealnya adalah 18 cm. Ya, kalau di sini Pak Firman rencanakan 17,5 cm ya, 17,5 cm. Nah, ini lagi-lagi adalah ukuran orang Indonesia untuk orang dewasa. Kalau anak-anak beda lagi. Misalnya Pak Firman pernah merencanakan itu gedung sekolah. Nah, gedung sekolah 2 lantai begitu. Ya tangganya tidak yang Pak Firman buat apa itu 20 cm ya atau mungkin 18 cm. Pak Firman kurangi ya. Kemarin sekitar 17 cm kalau nggak salah Pak Firman itu. Ya buat ini ya. Ya lagi-lagi karena yang pakai yang lebih banyak adalah siswa, anak kecil lah ya. Paling gede kan anak kelas 6 SD begitu. Kalau misal dibuat 17, 18 bahkan 20 cm ya nanti mesaki gitu ya, nanti naik itu ya mesti akan kerasa apa ya, mungkin capek gitu ya. Pak kan anak-anak kan nggak apa, beda dengan orang dewasa. Iya, tapi untuk sisi kenyamanan, keamanan juga ya harus juga kita perhatikan. Ya, kemiringan biasanya ini maksimal 35 derajat, jangan sampai lebih. Ya, kalau terlalu curam gitu ya, terlalu curam ya nanti orang juga akan ngeri juga. Biasa kalau turun itu akan lebih ngeri ya kalau curam gitu ya. Curam misalkan kemiringan bisa 40, 50 derajat. Ya kalau landai misalnya Pak saya buat, 10, 15 derajat boleh, tapi kalau terlalu landai nanti resikonya nanti tangganya nanti jadinya terlalu panjang, ya sehingga nanti jadi banyak mengurangi space ruang tangganya, begitu. Oke, sampai sini jelas ya, dari penjelasan Pak Firman untuk tangga? Jelas, Jelas, Mas. Ya, jelas ya? Oke, sekarang cara menggambarnya. Mungkin Pak Firman coba pakai layar dinding dulu ya. Ini by layar. Ya. Jadi untuk membuat tangga, kita harus tahu dulu ketinggiannya, elevasinya, beda tingginya berapa di tiap lantainya. Misalkan di sini lantai satunya 00, lantai 2-nya berapa di sini? 350. Oh, berarti ketinggiannya adalah 3,5 meter. Ya, Pak Firman coba dulu ya. Caranya, ya Pak Firman buat
ini Pak Firman misalkan buat potongan tangganya dulu ya. Ya, ini orto. Ya, Pak Firman offset 3.500, 3,5 meter. Ini. DLI. Ya, Pak Firman kasih ukuran ya. Oh, maaf, ini biar besar jadinya 1:100 DLI. Nah, kalau ukurannya 3,5 meter, 350 ya, senti, kita bagi berapa? Oh, misalkan saya bagi 20 anak tangga ya. Jadi kalau 350 saya bagi 20 kan ketemunya kan 17,5 senti kan ya. 17,5 senti. Nah, kalau angkanya bulat, bisa langsung kita gunakan pakai perintah polyline. Misalkan, oh, anak tangganya bisa mulainya dari sini. Saya buat aja, ketik PL, enter. Misalkan anak tangganya mulainya dari sini ya. Ketik, ya, berarti 175, 300. 175, 300. Ya, dan seterusnya. Ini mungkin kita buat beberapa saja. Baiknya kita copy. Jadi ini kita buat potongan anak tangga terlebih dahulu. Nah, trim, ya. Nah, jadi seperti ini anak tangganya. Ini kalau Pak Firman buat tanpa atasnya, tanpa atas ya, misalkan lebar tangganya 90 atau 900. Oh maaf, saya buat sama lah ya, 80 atau 800. Nah, ini berarti kalau dilihat dari atas, ini berarti seperti ini kan. Ya, tinggal Pak Firman trim. Udah di offset berapa tadi? 30 sentinan ya. Ya, oh kok 30? 300 ini ya, karena mili. Ya, di offset, atau mungkin di copy aja, biar cepat. Nah, sampai dengan batasnya ini. Oh, ini kelebihan ini. Ya, ini batas awalnya ini ya. Oke, biar kelihatan mungkin ini Pak Firman ganti layarnya biar jelas pakai 003 lah ya, biar kelihatan jelas ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau model tangganya adalah tangga lurus. Ya, tangga lurus. Nah, ya sampai sini ya. Jadi untuk kita bisa membuat denah tangga, pertama kita harus membuat potongannya dulu. Nah, potongannya seperti ini. Ya, potongannya seperti ini. Ya. Jadi ini kita bagi 20 tadi ya. Jadi 3,5 meter kita bagi 20. Jadi tiap anak tangganya ini tingginya adalah 17,5 cm. Kalau langkah datar ini kita buat standar 30 cm ya, atau 300 mili. Ya. Jadi kalau langkah naiknya itu ada 20, maka langkah datarnya itu kalau kita hitung berarti langkah naik min 1. Ya, coba aja kita hitung. Ini langkah datarnya mesti ada 19 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 19. Nah, jadi kalau kita hitung ya berarti panjang tangganya 30 dikalikan 19. Ketemunya 570 cm atau 5.700 mili. Ya, jadi yang namanya langkah datar itu jumlah langkah naik min 1. Ya, 20 min 1. Oke, sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Pak, kalau misalkan pembaginya tidak bulat, kalau tadi kan bulat kan enak gitu ya. Jadi 3,5 meter kita bagi 20. Tapi kalau misalkan contohnya, misalnya seperti ini. Cuman copy. Misalkan ini tidak Pak Irman bagi
20, tapi Pak Firman bagi 19 misalkan. Jadi 350, Pak Firman bagi 19. Ya, ketemunya kan 18,421. Ya, sekian-sekian. Nah, untuk supaya pembaginya pas, kita gunakan pakai perintah divide. Jadi ini Pak Firman buat garis bantu dulu, seperti ini. Ya, atau mungkin ini Pak Firman copy sekalian ya. Bawahnya. Nah, seperti ini. Ya, mulainya dari sini ya. Ya, trim. Ya, kalau 19, nanti ini langkah datarnya kan berarti 18. Ya, ketemunya ini ya, 5.400. Nah, kalau misalnya kita baginya tidak bulat, ya hasilnya juga tidak bulat, ya itu tidak bisa langsung kita gunakan pakai perintah polyline tadi, tapi bisa dengan cara kita divide, ya kita bagi, ya. Jadi ini kita bagi 19. Caranya div, enter, select object, ya 19, enter, ya number of segmennya 19. Ya, nggak muncul pembaginya, kita ketik p-type. Ya, p-type, kemudian point style-nya kita coba ganti ini ya. Ya, nanti akan muncul garis-garis pembaginya, silang-silang seperti ini. Mungkin p-type-nya Pak Firman kurangi aja, misalkan 2%. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita gunakan pakai perintah konstruksi line, XL enter, H enter. Nah, seperti ini. Ya, kita buat beberapa saja. XL enter, V enter. Ini kan XL enter, V enter. Ini kan 30 cm ya, 30 cm ini. Nah, seperti ini. Kita buat beberapa. Jadi ini adalah tinggi langkah naiknya. Ya. Ini tadi kita bagi 19, nanti ketemunya 18,421 ya. Kalau di sini pembulatan 184 ya. Nah, sebenarnya ini 184,2105 dan masih ada angka lagi nih di belakangnya. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita fillet F enter. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita buat konstruksi line, ini kita fillet. Ya, Pak pakai trim boleh nggak? Boleh, tapi lebih cepat pakai perintah fillet sebenarnya. Oke, jadi seperti ini. Kalau udah di copy. Ya, ini garisnya ini nanti bisa kita join. Nah, ini kita copy dulu saja nggak apa-apa. Joinnya belakangan. Oh, salah. Ini harusnya di sini ya. Nah, ini numpuk nggak apa-apa ya. Nah, nanti ini batasnya akan pas sampai sini. Nah, coba kita cek. Nah, nanti batasnya akan pas seperti ini. Oke, gitu ya cara membagi jumlah anak tangga dengan cara divide, kita bagi. Ya, ini kalau pembaginya angkanya tidak bulat ya, tidak bulat. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo, jelas ya? Jelas, Halo? Pak. Pak. Jelas ya? Oke, ini sampel contoh. Berikutnya gambar yang nanti kalian kerjakan. Oh, sebentar ya. Oke, ini Pak Firman geser dulu. Nah, berikutnya, ini pada denah kalian. Jadi, untuk denah ini, kita gambarnya adalah pada denah lantai 2 terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena kalau denah lantai 1 nanti kan terpotong nih, ada kamar mandinya juga. Ya, sehingga kita gambarnya pada denah lantai 2. Caranya, kita buat potongannya dulu ya. Ya, jadi ini lebar tangganya kan as ke as ini kan 540 cm. Caranya, ini kita buat garis dulu.
Ya, buat garis seperti ini. Ya, ditumpuki nggak apa-apa. Kemudian kita move. Kita pindahkan 800. Ya, karena lebar tangganya 80 cm kita rencanakan. Ya, kemudian jadi ini tadi kita buat ini ya. Jumlah anak tangganya nanti ada 20. Ya, 20. Ya. Nah, kita buat denanya dulu nggak apa-apa. Kita buat pada denanya dulu. Ini Pak Firman balik ya, tidak kita buat potongannya dulu, tapi kita buat denanya dulu. Kalau sudah kita buat garis, ambil tengah-tengahnya. Ya. Kemudian kita offset 300. Di offset 300. Ini kelebihan. Ini sisanya berapa nih kita cek. Ini 825 kalau nggak salah. Oh ya, betul 825. Ini kita mirror. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita ambil tengah-tengah ya. Ini jaraknya sama nih 825. Ya, kita hitung ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 ya. Berarti masih ada kurang 7. Ya, kurang 7 langkah naik. Ini kita offset 300. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita fillet. Ya, kita fillet seperti ini. Terus kita mirror. Ambil tengah-tengahnya. Oh, ini tengah-tengahnya, oh sini ya. Tengah-tengahnya sini. Ini kita mirror. Nah, jadi tadi berapa? 13 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lebih satu kemarin yang kita kurangi yang sisi atas ya. Yang sisi atas ini 1, 2, 3 ya. 3 langkah naik atau 2 langkah datar. Jadi ini kita kurangi. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti denanya seperti ini. Pak, kalau di contohnya itu kan yang sebelah sini nggak kelihatan. Ya, yang sebelah sini nggak kelihatan karena ini nanti kita dak, kita tutup. Ya, meskipun nanti prakteknya ini di bawahnya ini masih ada anak tangga. Ya, jadi kalau denah lantai 1, nah ini kan kelihatan anak tangga di sini nih. Ya, tapi kalau di denah lantai 2 ini ketutup karena tangganya ini bagian ini di dak. Ya, bisa dibayangkan ya? Halo, jelas ya? Halo? Jelas, Jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi kita buat ini. Jadi kalau ini kita buat potongannya, ya, mungkin kalau Pak Firman contohkan di sini, jadi nanti potongannya seperti ini. Ya, ini Pak Firman copy sajalah ya. Ya, nanti bisa kalian buat. Ya, potongan tangganya seperti ini nanti. Nah, jadi ini naik, ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 langkah naik ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian ketemu ini namanya bordes ya. Ini bordes namanya. Jadi ini bordesnya ada 2. Ya, bordes itu fungsinya apa nih kira-kira bordes? Jadi kalau ada tangga, kemudian kok ada area bagian yang datar dulu, ya kemudian baru kita naik lagi, kira-kira fungsi bordes itu apa? Orang tahu nggak? Istirahatkan kaki saat naik tangga. Ya, beristirahat sejenak gitu ya, parkir gitu ya, untuk ya mungkin untuk ini ya mengurangi lelah gitu ya. Jadi untuk tempat kita istirahat dulu ya sebelum kita lanjutkan mungkin naik atau turun begitu. Ya, jadi kalau nah ini kan nggak ada bordesnya. Misal kalau mau dikasih bordes mungkin di tengah-tengah dikasih bordes bisa nih nanti. Jadi seperti di gedung RPS kita itu di sekolahan itu, nah ini seperti ini misalkan. Nah ini bisa kita tambahkan bordes misalkan, oh ini lebarnya 30, Pak Firman tambahkan 700. Nah, jadi bordes seperti ini misalkan. Ya, tapi kan jadinya resikonya tangganya jadi lebih panjang kan gitu ya kalau kita tambahkan bordes. Ini bordesnya di tengah-tengah kalau seperti ini. Ya, tangga lurus tapi bordesnya di tengah-tengah. Kalau yang tadi kan bordesnya di 2 titik ini.
naik, ada bodes, belok lagi, naik lagi, ya belok, naik, ya ada bodes lagi, kemudian belok, naik lagi, begitu. Ya. Oke, gitu. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada nampak 2 garis. Ya, jadi yang namanya tangga itu biasa dikasih pengaman, ya. Dikasih namanya handrail tangga. Ya, handrail tangga ini. Ya, untuk kita pegangan lah ya, gocean ya, atau apa yang mungkin bahasa lainnya, ya untuk kita pegangan lah ya, ya sebagai pengaman juga. Nah, ini contohnya ini, ya kalau bahannya kan macam-macam ya, bisa pakai kayu, bisa pakai besi, ya mungkin pakai bahan stainless, ya bisa macam-macam. Ini contohnya Pak Firman buat nempel pada tembok jaraknya 5 cm ini, ya atau 50 mili, ya. Jadi ini ada handrailnya, naik, ini belok, ini yang bagian ya, yang atas, ya ini yang bagian nutupi ini. Jangan sampai ini nggak dikasih pengaman juga, ya kan bahaya. Jadi ini kita tambahkan handle, tinggal di offset aja, offset 50. Ya, offset 50. Ya, 50. Tinggal di fillet F enter. Ya, offset lagi. Kalau yang pinggir 100. Ya, pada bagian pojoknya 100. Ini bisa pakai layer 009 aja. Ya, terus kita trim. Nah, kita trim seperti ini. Ya, biar rapi gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sampai sini untuk tangga. Oh, ini ada satu yang kelewat. MA. Terus kita mirror aja ini. Kita balik. Enter, select object, enter, klik. Ya, ini berarti belok ya. Ini belok, oh maaf, offset 50. Ya, jadi ini untuk handle yang bagian atas ya. Ya, yang atas. Oke, kalau misalkan tanda, ini kita buat garis saja. Line, ini buat line, ambil midpoint-nya saja ya. Di fillet, dan ini dipanjangkan. Ya, mungkin dilebihkan dikit lah ya, mungkin 150. Ya, ini pakai garis 09 aja. Ini garisnya strip-strip dash. Kasih tanda panah buat line biasa aja. Ya, ortonya dimatikan buat gini. Dibuat garis tebal misalkan 03. Ya, terus kita mirror. Seperti ini. Ya, intinya buat anak panah lah begitu ya. Kemudian kita kasih tanda di sini turun. Ya, T. Atau kalau di contohnya apa? Itu. Di contohnya simbolnya down ya, DW. Ya, down boleh DW atau boleh turun atau T di sini ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan untuk yang tangga pada denah lantai 2. Jelas semuanya? Kalau yang bagian sini mau dibuat lengkung ya tinggal di fillet aja. A enter, klik, E enter, klik, D enter. Nah, misal kalau mau dibuat belokannya lengkung misalkan, seperti di contoh kalau nggak salah lengkung ya itu ya. Ya, bisa dibuat seperti ini. Ya. Halo, masih bisa diikuti? Masih diikuti ini? Masih ya? Si Pak. Ya, jadi nanti caranya kalian buat pada denah lantai 2 terlebih dahulu. Ya, kalau lantai 1, ya di sini ada kamar mandi ya. Kamar mandi kemarin ukurannya ini ya. Jadi ini ukurannya
as ke as ya, ini kalau as ke as 950, tapi kalau ukuran dari tepi luar as 1025. Nanti lebarnya sesuai dengan lebar tangganya aja. Nah, kalau sudah ini kalian copy. Kalian copy. Oh, ini nggak usah ya. Ya, kemudian ini kalian geser. Misalkan gesernya kliknya pojok sini aja lah, pojok ya. Pojok ketemu pojok sini. Nah, dipaske gitu ya, dipaskan. Nah, jadi anak tangganya itu di sini posisinya. Ya, jadi nanti ini pas di sini, ya. Nah, kalau pada denah lantai 1, ini karena di bawah tangga di sini ada kamar mandi, ini berarti ini kita trim, kita potong. Ini kita hapus ya. Kita trim aja. Kita trim. Ya, ini kita buang. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah kita buat tangga pada denah lantai 2, denah lantai 1-nya lebih mudah karena hanya perlu kita copy saja. Nah, ini sebenarnya harus kita buat gambar potongannya juga di sini. Kita potong seperti ini. Ya, kita buat potongannya. Bisa menggunakan garis 03. Ini dash dot potongan. Ya, ini berarti kita copy saja. Ambil tengah-tengahnya ya. Ambil tengah-tengahnya, ini berarti apa nih? Naik ya. Naik, N gitu. Atau up ya kalau kita buat bahasa Inggris. Kita fillet, MA. Ya, ini kita mirror aja ya. Ini kita balik. Ya, ini kita hapus. Ya, ini kita move. Nah, udah seperti ini. Ya, kalau misalkan yang di bagian sini ada tembok, ya jadi sebenarnya di sini bisa juga nggak dipasang tembok ya, artinya di sini bawahnya masih bolong. Ya, jadi masih ada celahnya seperti ini. Ya, bisa untuk naruh lemari atau apalah begitu ya. Tapi kalau di contohnya memang di situ Pak Firman buat pasangan dinding. Ya, kalau pasangan dinding ya nanti ini tinggal di mirror aja ya. Nah, di mirror. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Ya. Nah, ini kita geser ke atas. Nah, yang bagian sini juga ada temboknya ya, ada temboknya. Nah, seperti ini. Ya, batasnya sampai dengan ini ya, luar sini. Anak tangga yang pertama. Oke, ini kita copy. Ya, batasnya sampai sini. Ya, ini di mirror aja, MI enter. Ya, mirror 45 derajat, berarti ini 1, 2. Nah, klik, geser. Oke, gitu caranya untuk membuat potongan denah ya, tangga pada denah lantai 1 maupun lantai 2. Sampai sini, mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silahkan. Halo? Halo, masih diikuti Pak Firman? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih ya, silakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan. Untuk ukurannya, cara-caranya, jelas ya semuanya ya? Jelas, Halo? Pak. Jelas ya? Ya, Oke, kalau sudah jelas, berikutnya akan Pak Firman jelaskan, ini tangga sudah ya. Berikutnya adalah furniture atau perabot. Ya. Nah, untuk penambahan furniture atau perabot, ini Pak Firman off-kan ya. Oh, play on. Ya, ini layarnya Pak Firman on-kan semua nih. Nah, seperti ini. Ya. Jadi silakan nanti ini ya bisa kalian download ya di internet banyak sekali. Nanti Pak Firman juga akan Pak Firman bagikan link untuk ini ya download furniture atau perabot ya di video yang Pak Firman sudah buat. Nah, jadi contohnya seperti ini.
Ya mungkin kalian juga sudah punya mungkin dari Kak Kelas atau mungkin dari download dari internet begitu ya, silahkan bisa kalian gunakan. Ya, dan ini masih banyak lagi yang lain ya. Ya. Jadi nanti yang wajib kalian tambahkan itu adalah yang pada bagian kamar mandi. Ya, penempatan kloset, kran, floor drain ya atau yang lain. Ya, misalnya yang lain misalnya di sini ada kran air panas dingin misalkan. Ya. Itu. Kalau yang lainnya silahkan kalian tambahkan sendiri, tidak harus sama dengan ini. Ya, modelnya bisa kalian buat sendiri ya, bebas. Ya. Nah, Pak Firman akan contohkan dulu. Misalkan kita akan tambahkan ini ya, blok yang terkait dengan landscaping atau tanaman atau pohon gitu ya, atau bagian taman lah ya, bagian landscapingnya, bagian taman. Ya, landscaping. Ya, kalau kita masukkan design center, ya perintahnya kan DC gitu ya. Nah, kalau kita masukkan standarnya default AutoCAD itu bisa kalian cari di sini ya, di C, biasanya di C, kemudian cari program file, ya, kemudian AutoCAD, ya, misalkan ini Pak Firman pakai yang AutoCAD 2010 nih, misalkan, contohnya saja ya. Kemudian cari sampel, ya, kemudian design center. Nah, misalkan tanaman itu biasanya masuknya di landscaping. Nah, landscaping. Nah, misalnya gambar pohon misalkan. Nah, ini kita bisa tinggal klik kanan, insert block. Ya, oke, kita geser sini. Ya, misalnya sini juga gitu. Klik kanan, insert block. Ya, ini tanaman yang tampak atas gitu ya, kita masukkan seperti ini. Ya, kalau yang lainnya kan tampak depan, tampak samping gitu ya. Kemudian home ini ya, house design. Ya, house design misalkan apa nih? Oh, toilet. Ya, tampak atas nih. Kita ambil insert block. Ya, ya, yang lainnya misalkan kran, bolehlah kran ini diambil, tapi krannya ini mungkin panas dingin ya, atau wastafel ya. Oke, sementara itu dulu. Mungkin oh maaf, satu lagi ya, misalkan yang sofa. Ya, ini biasa kita ambil di sini ya, sofa. Nah, misalnya ini. Ya, ini kalau kita ngambil dari bawaan AutoCAD ya, bawaan AutoCAD-nya. Ini tempat tidur. Nah, seperti ini. Nah, tanaman misalnya, oh Pak ini terlalu besar Pak. Ya, kita kecilkan, kita skala. SC, Enter. Ya, select object, Enter, klik. Misalkan 50%, berarti 0,5, 0,5. Ya, masih terlalu besar ya, di skala lagi. Ya, ya misalkan seperti ini. Oh, ini terlalu kecil ya, kita skala misalkan 1,5 kalinya. Nah, kita skala lagi misalkan 50%, berarti 0,5. Ya, dulu ini di kelas 2 sudah pernah ya? Cara masukkan ini? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi mungkin Pak Firman sedikit mengulang saja. Kemudian kalau ini nanti masuknya di perabot ya atau furniture. Ya, furniture. Ya. Nah, cuma yang perlu kalian perhatikan, kalau pohon mungkin dikira-kira nggak apa-apa lah ya. Ini dikira-kira mungkin besar kecilnya. Tapi kalau yang kaitannya dengan perabot, ya ini harus kalian masukkan sesuai dengan ukurannya, nggak boleh sembarangan. Misalkan toilet, ya toilet berapa toh? Ini ya biasanya lebarnya inilah ya. Ya, ini 44 cm ya atau 439 mili lah kurang lebih. Nah, ini udah pas nih kurang lebih ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan di sini. Nah, tempat tidur juga begitu. Tempat tidur biasanya panjangnya paling tidak minimal 2 meter. Nah, ini 2032 ya. Ya, ini lebarnya 1,5 meter ya, 1,5. Kemudian sofa juga begitu. Ya, paling enggak 50-60 cm nih. Oh, ini 60 cm. Ya, Pak Iman ambil contoh misalnya sofa dulu ya. Pak Iman masukkan sini. Ya, Pak Iman rotasi.
min 90. Nah, ini cukup nggak nih ruangannya ya? Oh, cukup ini. Sofanya besar tapi masih cukup ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ditambahkan meja di sini. Oh, mejanya misalkan kalau di contohnya, nah ini mejanya beda ya ukurannya, bentuk sofanya ya. Ini mejanya kalau nggak salah berapa nih? 40 atau 50? Oh, 50 ya. 50 cm. Bisa kita buat rektangle aja. Nggak harus kita ambil semuanya dari desain center ya. Bisa kita buat sendiri juga boleh. Misalkan ini kita buat 500,500. Untuk mejanya kecil. Pak, mejanya misalnya saya buat bulat boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Misal mejanya lingkaran misalkan. Nih. Ya. Oh, ini MA ya. Nah, untuk kloset, ya mungkin kalau yang jongkok nggak ada ya, kalau di bawaan AutoCAD ya. Adanya klosetnya duduk. Nah, pada kamar tidur pembantu, di sini ada kamar mandi, ya kamar mandi pembantu, ini klosetnya kloset jongkok. Nah, kalau yang model-model yang lain, bisa kita ambil dari library, ya, CAD center yang nanti ya bisa kalian tambahkan. Misalkan contohnya kloset jongkok. Nah, ini ada kloset jongkok nih. Oh ya, hati-hati nanti kalau kalian memasukkan desain center dari file ya kumpulan blok ya semacam ini ya. Karena bisa jadi nanti layarnya akan ikut ya nambah. Ya ini layarnya kan banyak sekali nih. Ya ambil contoh misalkan ini Pak Herman ambil yang ini. Ya. Atau Pak Herman ambil ini aja lah ya sekalian ya kloset jongkok. Pak Herman copy tinggal Ctrl C masuk ke gambarnya Ctrl V. Nah, ini kan kecil sekali nih. Ya, jadinya kecil sekali. Nah, coba kita cek layarnya nambah nggak di sini? Oh, tidak ada. Ya, tidak nambah. Jadi, Pak Firman ulang. Jadi, kalau kita ngambil layar, maaf, kita ambil blok dari file yang lain, usahakan kalau ini kita copy, ini layarnya 0 gitu ya, layarnya 0. Ya, jangan terus nanti ini kalian, misalkan yang tidak 0 mana nih? Oh, ini 0 semua ya. Oh, ini udah 0 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita coba yang ini dulu. Nanti Pak Firman contohkan kalau yang layarnya tidak 0. Nah, ini kecil, kita skala. Ya, ini biasa panjangnya ini yang kita jadikan ukuran ya. Kalian bisa nanti googling berapa atau ukuran kloset. Ya, ini 56. Ya, 56 mili ya. Nah, 5,6 cm kan nggak mungkin ya. Paling tidak kan 56 cm ini. Ya, kita skala. Nah, caranya seperti ini. Ini cara menskala seperti ini ya. Pak Firman contohkan. Ini panjangnya ini berapa nih? 56 tadi ya. 56. Ya. Saya pengen panjangnya ini jadi ini 56 mili ya. Saya pengen panjangnya ini jadinya 500 mili atau 50 cm. Ya, jadi kalau menskala caranya seperti ini. Ketik SC, enter, select object, enter. Kalian klik aja sembarang di sini misalkan berapa? Oh, 500. Saya ketik 500 dibagi 56. Enter. Nah, jadi nanti panjangnya jadinya 500. Oh, di sini 498 ya, karena pembulatan saja ya. Nah, seperti itu caranya. Ya. Jelas ya caranya ya? Pak Firman ulang sekali lagi. Jadi SC, enter, select object, enter. Kalian klik, angka yang kita inginkan berapa? Oh, 500. Saya bagi angka sebelumnya. Oh, angka sebelumnya 56. Ya, jadi ini kita pakai perbandingan linear. Ya, ini kalau tidak pas, nggak apa-apa lah ya, ini karena hanya pembulatan saja. Jadi kurang lebih, ya panjangnya 50 cm atau 500 mili. Nah, udah. Ini kita geser. Ya, ini arahnya kita rotasi. Ya, kita rotasi 90. Oh, 180. Nah, kemudian kita masukkan di kamar mandi. Ya, kamar mandi kalau kita perhatikan di contoh soal Pak Firman, di situ ada garis kotak-kotak ini. Ya, garis kotak-kotak ini adalah garis pola lantai.
Jadi nanti nggak boleh kalian buat sembarangan. Jadi ini ukurannya harus sesuai dengan ukuran penutup lantainya. Misalkan keramiknya ini ukurannya 20-20 ya kita buat 20-20. Nah ini contohnya 200 mili ya. 1:100. Ya ini ukurannya contohnya adalah 200 mili atau 20 cm. Nah, ya jadi kalau kalian praktek wall and floor tiling, masang keramik ya. Nah kalau pada bagian kamar mandi ini juga kita nggak boleh sembarangan. Jadi harus kita rencanakan yang baik. Oh yang keramik utuh yang mana nih? Yang potongan yang di bagian mana? Nah ini yang perlu kalian perhatikan juga nanti. Ya jadi misalkan contohnya, oh keramik utuhnya itu nanti saya pasang di sini Pak. Yang bagian dinding sebelah sini. Sama yang sebelah sini. Nanti yang bagian sini kiri sama yang bagian sebelah kiri, ini atas ya. Ini berupa keramik potongan ini. Ya, berupa keramik potongan. Ya. Kadang-kadang yang sering itu dengan cara diarsir, di-hatch. Ya, boleh, tapi nanti untuk potongan keramiknya jadinya biasa tidak pas ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, yang ini juga begitu. Kalau ini contohnya pakai keramik 25-25 nih Pak Firman. Nah, ini utuh nih. Yang sebelah sini utuh. Yang sebelah sini utuh. Nah, potongannya di sini. Ini potongan. Ya, jadi jangan sampai nanti potongannya justru malah yang bagian sini. Ya, bagian sini potongan malah kan kurang bagus gitu ya. Apalagi yang sini juga potongan. Ya, usahakan kalau kita masuk kamar mandi itu pintu kita buka, nah di sini keramiknya nampak keramik utuh, tidak potongan. Ya. Oke, caranya nanti kalian gunakan pakai perintah line offset ya. L enter. Nah, misalnya yang keramik utuh yang bagian sini sama yang bagian sini. Ya. Kalian offset ya 200. Ya, 200. Oh ya, layarnya arsir ya. Arsir ini MA ganti arsir. Nah, ini pakai arsir. Ya, di offset 200. Ya, sehingga kalau kita buat seperti ini nanti kalian bisa tahu secara persis berapa lembar kebutuhan keramiknya. Oh, yang dipotong berapa jumlahnya. Nanti bisa kalian apa itu? Hitung karena gambar CAD adalah gambar yang presisi ya, sehingga nanti ini ukurannya juga akan tepat. Ini kita trim. Nah, seperti ini. Udah, ini saya move. Saya letakkan di tengah-tengah saja. Ambil tengah-tengahnya sini ya. Ini Pak Firman ambil tengah-tengah keramik. Ini geser ke kiri. Pak Firman ambil paruhnya berarti 100. Ya. Pak Firman geser ke atas berarti 50. Ya, kalau kloset jongkok itu biasanya di sini elevasi lantainya sini lebih tinggi ya, mungkin 10-15 cm. Ini MA. Ya, jadi ini lebih tebal, pakai garis dinding ya. Kalau yang lainnya arsir. Kalau sudah ini kita trim. Ya, kita trim. Ini kita hapus. Ya, jadi biar rapi gitu ya. Jadi ini yang kita sebenarnya ada satu cara yang lebih cepat ya, yaitu dengan cara WIPOT ya. Tapi mungkin sementara ini yang cara trim ini bisa kalian gunakan dulu ya untuk menghilangkan garis yang ketutup dengan blok ya, kloset seperti ini. Ya. Oh, floor drain misalnya sini. Oh, floor drain. Jadi semuanya tidak harus pakai blok ya. Kita ngopi dari blok ya. Bisa juga dengan kita membuat sendiri misalkan. Oh, floor drain ada nggak di sini? Ya nanti bisa kalian cari ya kalau nggak ada. Jadi misalkan floor drain itu ukurannya berapa? Oh 10 cm misalkan. Saya buat aja rektang 100,100. Ya saya buat lingkaran. Ya misalkan diameternya 80 mili ya. Ulang, C enter. Ya radiusnya misalkan 40. Nah seperti ini. Ini menggunakan furniture. Pindahkan di sini misalkan untuk peletakan floor drain-nya, ya saluran pembuangannya. Nah, nanti bisa ditambahkan kran di sini, ya dan seterusnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk cara untuk menambahkan furniture atau perabot ya pada gambar kalian. Halo, jelas caranya? Halo, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, berikutnya Pak Firman contohkan yang tempat tidur misalkan ini ya. Ya, ini tempat tidur yang kecil ada nggak ya? Nah, contohnya ini misalkan. Ya, yang pembantu. Ini Pak Firman copy ya. Ctrl C, Pak Firman masukkan ke sini. Ya, ini ukurannya kecil nih. Ya, nanti di sini nambah nih perabot. Nah, ini ada perabot. Ya, tadi Pak Firman ulang ya. Jadi sebelumnya di sini tidak ada layar perabot. Ya, tapi setelah Pak Firman kopikan di sini, nah nanti di sini muncul layar perabot. Artinya nanti bisa jadi tiap kita memasukkan blok ya dari file lain ya, itu akan kemungkinan nambah layar di sini yang tidak kita inginkan. Ya, jadi caranya seperti ini. Tetap kita masukkan dulu nggak apa-apa. Kita cek ya atau caranya seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ini Pak Firman ulang ya. Ya, Pak Firman ulang. Nah, ini perabot nggak ada. Ya, jadi caranya ini ya, sebelum kalian kopikan ke file kita, file gambar kita, ini kalian explode dulu, X enter, X enter. Ya, jadi ini kita, nah ini kan perabot nih jadinya. Ini kita ganti layarnya 0. Ya, 0. Jadi kita ganti layarnya 0. Ini by layer. Nah, kemudian ini baru kita copy. Jadi caranya saya ulang. Ini caranya kalian explode, X enter. Kemudian ini kalian ganti layarnya 0. Ini banyak yang tanya kemarin di kelas indeks 2 ya, Pak, kok layarnya punya saya nambah? Yaitu karena kita ngopi blok ya, terus ini tidak kita buat layarnya 0. Terus kalau sudah ini kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Coba ini ikut nggak layar perabotnya? Oh, nggak ikut. Ya, kan nggak ikut ya jadinya ya, beda seperti tadi. Ya. Baru setelah itu ini kita match. Nah, kita match. Kita skala ini berapa nih? Panjangnya. Kita buat 2 meter ya. Oh, ini 180. Kita skala, SC, enter. Nah, klik, berarti 2000 dibagi 180. 2000 artinya 200 cm ya, 2000 mili. Ya, kita skala seperti ini. Nah, ya. Nah, karena tadi ini kita explode, maka untuk menjadikan satu, masih ingat pakai perintah apa? Blok. Ya, pakai blok. Ya, jadi setelah tadi kita explode, ini kita buat furniture ya. Ini kita jadikan satu pakai perintah blok. B, enter. Ini tempat tidur pembantunya berapa nih lebarnya? Kita cek dulu ya. Oh, 1 meter. Ini panjangnya 2 meter ya. Ya, mepet nggak? Coba. Nah, nanti ini kita buat blok ya. B, enter. Bisa kita ketik bed 1. Ya, namanya bebas saja ya. Mungkin ini kita kasih nama yang gampang. Kita mengidentifikasinya. Kemudian oke. Nah, udah. Kita rotasi. Ya, kita move. Taruh di sini. Nah, oh cukup ya ruangannya ya. Tinggal digeser. Ya, tambahkan lemari kecil di sini, lemari pakaian kecil. Ya, misal pakai rektang juga boleh. Ya, misalkan ukurannya 400 kali 500 misalkan, 40 kali 50 cm misalkan. Ya, ini almari kecil, almari pakaiannya misalkan. Taruh di sini. Nah, seperti itu caranya ya. Nanti yang lainnya juga sama caranya itu, seperti itu. Kalian buat blok, jadi setelah kalian copy, sebelum di copy, di-explode dulu ya.
diganti layarnya 0, kemudian dimasukkan ke sini. Pak, kalau udah terlanjur Pak, di-copy, kemudian layarnya nambah, misalnya seperti ini tadi, Pak Riman contohkan satu lagi ya. Misalkan, oh ini almari pakaian ini, almari pakaian ya. Ini Pak Riman copy, Ctrl C, Pak Riman masukkan ke sini. Nambah, oh ini ada kursi nih, layar kursi di sini, ya. Ya, jadi kalau udah terlanjur, ya, caranya ini kita explore di sini, X enter. Nah, ini jadi layar kursi nih. Nah, kursi kan, ya, ini kita match-kan dulu. Ya, ini kita skala 10 kali lah ya, 10 kalinya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ini baru kita buat blok, B enter, misalkan almari. Almari 1 gitu ya. Almari 1, select object. Klik. Nah, layar kursinya di sini masih ada, kursi. Ya, nah ini kita hapus saja. Kita hapus LA enter. Jadi kalau misalkan ini kita bisa hapus. Nah, di sini jadinya tidak aktif ini. Jadi bisa kita hapus. Ya. Atau kalau misalkan penambahan layarnya terlalu banyak, ya, bisa juga kita masukkan pakai perintah purge. Ya, kita ketik purge. Ya, purge tulisannya seperti ini, purge. Ya, enter. Nah, Pak Arman ulang, purge, enter. Ya, nanti muncul seperti ini. Ya, kita pilih yang purge all. Ya, purge all item. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya agar settingan layar, dimensi atau apapun lah ya, yang ada di gambar ini, file kita ini, yang tidak kita gunakan, nanti secara otomatis akan dihapus oleh AutoCAD. Nah, coba kita cek. Nah, jadi layar kursi tadi otomatis juga akan hilang. Nah, jadi nanti perintah purge ini bisa kalian lakukan biasa di akhir kita gambar selesai begitu, bisa kita ketikkan purge supaya filenya ini jadi lebih ringan. Ya, karena file sampah bak yang tidak kita gunakan ya akan secara otomatis dihapus oleh AutoCAD. Gitu? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Oke, jadi ini tadi sudah cukup lumayan banyak ya yang Pak Firman jelaskan ya dari mulai menambahkan teks ya. Oh, tadi dari kolom dulu ya, kolom, kemudian teks, kemudian tangga ya, kemudian penambahan furniture atau perabot ya. Mungkin yang nanti perlu kalian apa ya? Langsung ulang caranya adalah yang di bagian tangga ini ya, karena ini penting ya untuk tangga. Karena tiap mungkin model bentuk tangga, ukuran tangga yang berbeda, ini nanti juga perlakuannya berbeda dalam kita mendesain atau merencanakan. Ini contohnya tadi kan hanya elevasinya 3,5 meter. Kalau misalnya elevasinya berbeda, otomatis nanti bisa jadi jumlah anak tangganya juga akan berbeda. Ya. Oke, hampir 2 jam ya kita vkon. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, atau mungkin ini kalian kerjakan dulu, kalian coba dulu, ya. Ya, ini masih ada beberapa yang mungkin belum Pak Firman sampaikan, ya. Jadi seperti as, notasi, ya, kemudian rencana atap, ya. Sama satu lagi yang terakhir nanti adalah cara mencetak gambar, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini saya kira cukup ya. Sampai situ dulu Pak Firman menjelaskan, ya.
Silahkan nanti kalian bisa langsung coba. Ya, kalau ada kesulitan, silakan boleh kalian tanya. Kita diskusi. Kalian tanyakan ke Pak Firman. Ya, masih ada beberapa sampai nanti terakhir adalah cara mencetak gambar melalui layout. Ya, dengan kop gambar yang sudah Pak Firman bagikan. Ya, silakan nanti dicoba dulu. Paling tidak sampai tadi ya terakhir kita menambahkan furniture atau perabot. Sekali lagi, untuk bentuk furniturnya tidak harus sama persis dengan di soal. Kalian boleh berkreasi. Cuma mungkin untuk ukuran dan penataannya kurang lebih ya kalian buat sama seperti pada soal sajalah. Ya, kalau yang modelnya bisa bebas. Ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Oh ya, yang belum nanti rencana mungkin minggu depan ya. Ya, akan Pak Firman adakan 1 kali lagi Vkon. Jadi tugas ini kan kita, Pak Firman kasih waktu sampai dengan Jumat minggu depan kan ya, jadi masih ada waktu 1 minggu, ya. Insya Allah nanti mungkin di hari Senin atau Selasa, ya, yang penting nanti tidak bertabrakan dengan jadwal Vkon dari Bapak Ibu Guru. Kalau minggu depan kalau nggak salah kan kalian jadwalnya NA kan ya. Ya nanti kita cari waktu, ya entah itu sore atau mungkin malam gitu ya. Jadi Pak Firman masih ada 1 kali lagi Vkon untuk menjelaskan sampai nanti dengan cara mencetak gambar. Ya silakan yang ini tadi Pak Firman jelaskan, bisa nanti kalian langsung coba, kalian praktekkan. Ya, kalau ada kesulitan silahkan nanti kalian tanyakan. Gitu? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan silakan. Atau udah jelas semua? Penjelasan Pak Firman tadi kira-kira terlalu cepat nggak? Terlalu Tidak, cepat nggak? Pak. Tidak ya, sedengan ya? Cukupan ya? Oke, nanti videonya bisa Ya. kalian lihat lagi ya, penjelasan dari Pak Firman bisa diulang-ulang begitu. Oh ya, jangan lupa nanti hari ini kita ada post test. Ya, post test terkait dengan fondasi footplat atau fondasi setempat. Ya. Ya. Jadi nanti mungkin Pak Firman kasih waktu lah ya. Mungkin kalian bisa belajar dulu nanti untuk post testnya Pak Firman rilis setelah habis Jumatan lah ya, mungkin jam 1. Ya, sampai nanti batas pengerjaannya sampai dengan jam 4 nanti Pak Firman kasih waktu. Silakan mungkin nanti kalian habis ini bisa belajar, bisa melanjutkan tugasnya begitu. Ya sekali lagi untuk post test nanti akan Pak Firman bagikan di pukul 13.00 ya sampai dengan jam 4 sore atau sampai jam pukul 16.00. Ya, nanti ada 20 soal pilihan ganda terkait dengan materi fondasi footplat. Ya, semuanya ada di materi yang sudah Pak Firman bagikan. Ya, kalau tidak ada di materi mungkin kalian nanti bisa cari lewat googling lah atau apalah begitu ya. Silahkan nanti kalian cari jawabannya dari dengan cara kalian googling atau membaca materi yang sudah Pak Firman bagikan. Ya, habis ini nanti Pak Firman juga akan bagikan presensi swafotonya. Silahkan nanti kalian juga foto dengan pakai pakaian pramuka ya hari ini ya, hari Jumat. Kalau yang tidak bawa atau mungkin ketinggalan di Semarang boleh pakai pakaian seragam yang lain, misalnya pakai OSIS atau pakai yang lain lah, bolehlah silakan. Gitu saya kira untuk hari ini. Sebelum Pak Firman tutup mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Ini Ya. ada 29 siswa, ini masih ada beberapa yang tidak join ya. Oke, Gibran, Brian Nugroho, Maila Sani ini juga nggak ikut ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Firman akhiri ya sesi Vkon pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan sekali lagi silakan kalau ada kesulitan kita bisa berdiskusi ya di forum kelas ya. Pak Firman akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat Terima kasih, Pak.
Ya,